Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Kartika Sari dengan NPM 2021 4350 2678. Yang pertama, normalisasi yang perlu diketahui yaitu apa itu normalisasi database. Yang kedua, ada tujuan normalisasi database. Yang ketiga, database seperti apa yang dinormalisasi. Yang keempat, ada tahapan normalisasi database. Dan yang terakhir, pentingnya normalisasi. Apa itu normalisasi database? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Lalu ada tujuan normalisasi database. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama ada insert anomaly, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua ada delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga ada update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Lalu ada database seperti apa yang dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS atau Database Management System, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Lalu ada tahapan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan, dan berikut adalah contohnya. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau anormalis. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Yang kedua ada 1NF atau first normal form. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh adalah ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Yang ketiga ada 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua ada menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Yang keempat ada 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A melalui B dan B melalui C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Yang kelima ada BCNF, Boise Code Normal Form.
merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut tree 5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk tabel memenuhi bentuk normal Boise code harus memenuhi dua kondisi berikut, yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga, dan untuk ketergantungan apapun A melalui B, A harus menjadi super key. Yang ketiga, poin kedua terdengar agak rumit. Dengan kata sederhana itu berarti bahwa untuk ketergantungan A melalui B, A tidak dapat menjadi atribut non-prima jika B adalah atribut utama. Selanjutnya, pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut buruk jika yang pertama, data yang sama tersimpan di beberapa tempat, file atau record, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi, pengulangan, atau duplikasi data, sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Lalu timbul adanya null value. Selanjutnya, kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database melakukan proses dekomposisi yang keliru. Yang terakhir, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah first NF, 2NF, third NF, dan DCNF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.